Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua kita lihat para nabi, para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Dan insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat. Amin ya Allah. Diberkahkan kehidupannya dunia wal akhirah. Dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau di tempat ini menyebabkan turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal Alamin. Salam taklim dan lupa kami sampaikan kepada jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah, serta Bapak Camat atau yang mewakili. Ya insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat. Amin. Diberkahkan kehidupannya dunia wal akhirah. Insya Allah mudah-mudahan kehadiran beliau di tempat ini menjadi wasilah penambahan amal ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal Alamin. wabil khusus kepada Dewan Kemakmuran Masjid Al-Haj Akib Mukini, mata Allah bituli hayati syarif, dan kepada Dewan Guru Pengajar Masjid Nurul Islam Al-Ustaz Abdurrahman Yusuf, Al-Ustaz Waisi, Kiai Haji Abdul Muttalib. Insya Allah mudah-mudahan guru-guru kita Allah panjangkan umur, sehat afiat, diberkahkan kehidupannya dunia wal akhirah. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah berkahkan di dalam ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbil hasana bi Muhammadin وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجل إلى نور الإسلام وعلم وحكمة وإيمان ويمن وخير الأوامر. الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان وكفى بها من نعمة. الحمد لله الذي هدانا بأمره المختار من دعانا إليه بالإذن وقد ندانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وهبنا معاليك الأبحار معدن سرك الأسماء فحم سفور نجاته مانا. لبيك يا رسول الله، لبيك يا نور الله، لبيك يا حبيب الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه. ربي زدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا حبيب الذي
بحر جودك مليان جد لنا بالغفران يا ربي بالمصطفى بارك مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ربنا نستعفيك ربنا نسترضيك ولنا الظن فيك يا رجاء على الإيمان يا ربي المصطفى بارك مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الحمد لله رب آمين. أيها الحاضرون jemaah rahimakumullah. Tidak ada kata yang lebih pantas keluar dari lisan seorang pendosa seperti kita yang hadir di dalam majlis ini kecuali ungkapan syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah atas karunia Allah berikan kita hidayah, Allah giring kita, Allah tuntun kita ke dalam majlis yang penuh dalam keberkahan, ke dalam majlis yang penuh dalam kemuliaan, yang insya Allah tidak keluar kita dari majlis ini melainkan semua dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau mengatakan di dalam salah satu syair qasidah, masyi kamal majma', tidak ada perkumpulan yang lebih baik kecuali perkumpulan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kalian ingin bertaubat, maka majlis Maulid adalah tempat di mana taubat kalian akan diterima oleh Allah. Jika kalian ingin meminta hajat, ada hajat yang besar, maka datanglah ke majlis Maulid dan hajat kalian pasti akan dikabulkan oleh Allah. Apapun yang kalian minta ada di dalam majlis Maulid, terutama mengharapkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah dapat dipastikan Nabi bangga kepada kita di malam ini karena memiliki rasa peduli kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya, datang ke tempat ini senang apa enggak? Bahagia apa enggak? Bahagia. Apa yang buat senang, apa yang buat bahagia? Habib Habib Mana yang ngomong Habib? Coba yang muda. Kalau muda kan gua sambut. Ada lebih yang bikin kita senang, ada yang lebih kita bikin bahagia. Mau dengar apa enggak? Nabi sallallahu alaihi wasallam ini hadis sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa umatku berkumpul di dalam satu tempat, di dalam majlis tersebut, di dalam perkumpulan tersebut disebutkan nama Allah dan disebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah sudah dapat dipastikan ribuan malaikat akan diturunkan oleh Allah, sehingga malaikat itu beristighfar kepada Allah. Nama kita satu persatu disebut oleh malaikat agar dosa kita diampuni. Alhamdulillah. Ada nggak yang lebih gembira dari dosa diampuni? Ada nggak? Ada nggak sesuatu yang membuat kita senang kecuali dosa besar kita diampuni? Ada nggak? Kesenangan ini yang diberikan secara cuma-cuma untuk umat Nabi Muhammad SAW. Perayaan Maulid. Sebelum saya masuk ke dalam perayaan Maulid, saya mau ngasih tahu dulu, kita berkumpul ini semua karena cinta. Karena cinta.
Syekh Abdurrahman Ad-Diba mengatakan di dalam salah satu pasal maulidnya, ahdiru qulubakum ya ma'syara darul albab. Hadirkan hati kalian wahai para pemilik akal. Kenapa yang ditegur adalah hati? Kenapa yang ditegur bukan akal dulu, tapi hati yang dipanggil oleh Syekh Abdurrahman Ad-Diba? Karena perayaan maulid sejarah Nabi tidak akan pernah masuk untuk orang-orang yang hanya pakai akal. Semua wajib didasari dengan iman, dengan cinta yang besar kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang ngomong, mau ngapain ngerayain maulid, buang-buang duit? Jawab jangan. Pakai dalil apa pakai emosi? Kalau ada yang nanya gitu jawabnya pakai dalil apa pakai emosi? Kalau tanya sama bapak masa kalah lo perempuan. Pak, bang, ada yang bilang ngapain ngerayain maulid buang-buang duit? Jawab pakai dalil apa pakai emosi? Dua-duanya. Emang kalau orang Betawi mah enakan pakai emosi. Orang Betawi kayaknya kalau buat urusan Nabi murah banget darahnya. Nyawa ya Allah ringan banget dilepasin kalau buat Nabi mah, betul Pak? Betul. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya jawab pakai emosi dulu boleh? Boleh. Kalau ada yang nanya ke kita, ngapain ngarain maulid, buang-buang duit? Jawabnya cuma satu, duit gue. Yang capek Gue. yang pusing, yang lapar, yang kegerahan, apa lu yang repot? Betul nggak? Betul. Jangan terlalu sinis sama siapa Nabi. Kita nggak bakal masuk surga kalau orang yang nggak mau datang maulid, nggak apa-apa, diam. Orang nggak suka tahlil, diam. Lu nggak jalanin nggak apa-apa, nggak neraka juga buat lu. Orang yang dilihat masuk surga atau neraka at-taqwa hauna. Takwa itu ada di sini. Kita merayakan maulid ini pembuktian cinta itu harus dibalas dengan cinta. Cinta Nabi udah duluan cinta sama kita. Kita cinta sama orang teman juga kita kejar. Betul nggak? Betul. Ada orang tanah pasir yang nikah sama orang Tomang ada? Ada. Ada nggak yang nikah sama orang luar Batang ada? Ada. Ada orang Pluit ada? Ada. Kata jauh. Kata cinta mah dan ada urusan apapun di resikonya saya akan terabas untuk menggapai cinta. Betul nggak? Betul. Kalau manusia aja kita bela-belain, bahasa cinta juga beda-beda. Kalau katanya orang tanah pasir, love is blind. Ngerti nggak lo? Enggak. Cinta itu buta, cinta itu nggak mengenal umur, cinta itu nggak mengenal jarak, cinta itu nggak kenal fisik. Setiap perkataan cinta pasti akan membuat hati yang selalu berbunga. Orang yang bilang kenapa jadi bocah ya? Jawab anak SD. Juga bingung Pak, anak bocah sekarang kalau bukan main nih. Gadilah SD SMP ayah bunda. Tapi begitu putih jadi janda. Coba yang janda duduk tangan. Kami siap melayani untuk apapun yang dibutuhkan oleh janda. Jadi kalau belum nikah, buruan nikah. Kiamat bikin lagi. Mau sama saya? Yakin? Maaf sih, tapi nggak bisa dibagi dua. Bang. Lu biasa di PHP-in kan? Ini hari gua balas lu. Perempuan dimana-mana sering banget PHP-in laki. Laki dimana gila gara-gara perempuan.
Benci banget gua sama perempuan. Kecuali emak sama bini gua. Gua takut lagi nonton. Bu, Neng, di neraka paling banyak laki perempuan. Ngaku. Di surga banyak laki apa perempuan? Di ibu lihat nih laki-laki ahli surga. Emang iya, lihat muka-muka yang penuh tekanan dari rumah. Saya nggak bilang perempuan sini ahli neraka, enggak. Perempuan sini mah soleha. Calon bidadari surga ya Allah. Bersombong. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Ini jawabnya pakai dalil boleh? Boleh. Jawab pakai dalil. Boleh. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan wahai Muhammad, dengan anugerah rahmat maka gembiralah, maka senanglah yang telah diturunkan untuk hamba-hambanya Allah. Apa rahmatnya Allah? Luas rahmat Allah. Tapi sepakat para alim ulama merujuk kepada ayat yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Tidak akan aku utus engkau wahai Muhammad kecuali penebar kasih sayang. Berarti sepakat anugerah rahmat yang ada di dalam firman pertama yang tadi saya bacakan. Anugerah rahmat itu berupa seorang manusia yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia yang bernama Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sayang nggak sama umat? Sayang. Nabi Muhammad cinta nggak sama umat? Cinta. Nabi Muhammad bangga nggak sama umatnya? Bangga. Nabi senang nggak miliki umat? Senang. Nah, yang sekarang saya mau tanya, kalau kita umat kan banyak senangnya nih daripada Nabi. Kira-kira nih Nabi melihat kita nih manusia yang selalu bikin dosa, kira-kira kita udah bikin senang Nabi atau belum? Insya Allah. Nabi bangga sama kita emang? Emang bangga Nabi sama kita? Tahu? Ini masjid Nurul Islam. Di sini subuh berapa rakaat? Oh, masih 2. Belum 4 belum. Kali di sini udah 4. Nah sekarang kan banyak ajaran-ajaran baru. Benar. Sampai ngasak dibahas. Ajaran goblok. Dari dulu sampai sekarang, dari zaman dulu nggak ada orang yang ngaku-ngaku yang bilang, oh habaib itu bohong, habaib ini nggak ada, berhenti kali. Salah ngelengkorek kali ini orang. Maaf, saya pribadi, saya nggak mewakili habaib, tapi saya pribadi, saya nggak pernah minta untuk jadi zuriyahnya Nabi. Begitu keluar ya emang udah jatahnya. Tapi saya bangga jadi anak orang tua saya. Tugasnya kita sebagai anak angkat derajat orang tua setinggi-tingginya. Yang namanya kita masuk di dalam surga, amal ibadah kita gak dilihat dari nasab PA. At-taqwa hahuna, takwa itu ada di sini. Takwa itu ada di dalam hati. Bagaimana ibadah kita kepada Allah, begitu pahala Allah kasih. Bagaimana ibadah kita baik atau buruk, begitu juga pahala atau dosa yang Allah kasih buat kita. Bukan nasab. Paham sampai sini? Paham. Paham dulu. Paham belum? Budak kali lah. Ada yang ngomong sampai subuh gitu jadi gitu. Sanggup. Kuat. Itu sanggup. Kuat. Saya menguat. Lu kebayang gue disuruh ceramah sampai subuh, lidah gue tahu kemana. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, rahmat Allah itu berupa sesosok manusia Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama kali merayakan Maulid bukan keturunan kita dulunya, bukan. Buyut kita
bukan. Guru kita yang ngajarin bukan. Tapi di dalam hadits qudsi, di dalam rawi At-Tiba, jelas Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril. Bu, Pak, Nabi Muhammad lahir ke dunia atas izin siapa? Nabi terlahir ke dunia atas keinginan siapa? Allah. Saat Nabi dilahirkan, Allah sibuk, Allah ngundang, Allah susun kepanitiaan. Ya Jibril nadi fi sahril mahlukat min ahlil ardi was sama' bitahani wal bishar. Fa inna nurul maqsud wasir al mahdud alladhi qablahu wujud al asya wa ibda'il ardi was sama'. Sallu ala Nabi Muhammad. Wahai Jibril, beritahu penghuni langit dan bumi, cahaya yang selama ini aku jaga, cahaya yang selama ini aku simpan, malam ini akan aku keluarkan. Dan karena cahaya ini aku ciptakan langit dan bumi. Siapa yang pertama kali ngerayain? Siapa yang pertama kali ngerayain? Allah. Jangan takut ngomong siapa yang ngerayain. Allah. Gak pakai mikir-mikir, Allah yang ngerayain lebih dulu. Panitianya ada, sekarang ketua panitia siapa? Siapa namanya? Hah? Di kamus bahasa apa namanya? Namanya Genta. Genta ya. Saat Nabi dilahirkan, panitianya dipilih oleh Allah. Panglima Jenderal, jenderalnya malaikat, malaikat Jibril menjadi ketua panitia. Undangannya ada nggak? Bukan orang tanah pasir. Undangannya penghuni langit dan bumi untuk menyambut kelahiran Nabi. Berarti perayaan Maulid ada apa enggak? Ada. Ada apa enggak? Siapa yang pertama kali? Kita merayain Maulid. Contohin siapa? Allah. Kita nyontohin Allah. Ya udah cukup. Allah udah lengkap. Allah udah memuliakan. Allah telah mengagungkan. Kita nggak perlu mengagungkan Nabi karena Allah udah sempurna mengagungkan Nabi. PA, lu dengar baik-baik. Gue kalau udah ketemu orang begini, gue duduk aja dah. Saya bilang, kita memuliakan Nabi karena Allah lebih dulu memuliakan Nabi. Kita mengagungkan Nabi karena Allah lebih dulu mengagungkan Nabi. Maaf Bu, Pak, di dalam Al-Quran 20% ayatnya menyanjung, mengagungkan, menghormati Nabi Muhammad SAW. 20% kurang lebih 1.700 ayat menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW. Salah satu surat yang sering kita baca, Alam nashrah laka sadrak wa wada'na. Pundak Nabi disebut, tengkuk Nabi disebut. Siapa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam surat Ad-Duha, walau sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Siapa yang Allah berikan keridhaannya pertama kali, yaitu adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi lain nggak dapat ridhonya, cuma-cuma dikasih ke Nabi. Berarti Nabinya agung nggak? Nabinya mulia nggak? Mulia. Kami merayakan Maulid seperti ini karena kami pun ingin dimuliakan dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ngomong lagi. Nabi kan manusia biasa, nggak usah terlalu diagung-agungin. Yang begini gue pengen cekek dan banting rasanya dan giling lah satunya. Nabi manusia biasa, maaf. Saya bilang, Pak, ini kejadian nyata, nanyanya sama saya. Saya bilang, maaf Pak, kalau Bapak bilang Nabi manusia, saya terima. Tapi kalau Bapak bilang Nabi manusia biasa, wallahi saya nggak pernah terima. Karena Nabi beda sama kita. Gak ada ayatnya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Iya benar. Ayatnya kalau lu baca habis itu ya benar. Akan datang seorang Nabi dan Rasul dari golongan kalian, wahai manusia. Benar kalau jawab tadi situ. Tapi lanjut tadi baca. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur. Mulia
kemuliaan ditinggikan oleh Allah. Kalau dibilang Nabi manusia biasa nggak terima, jelas beda sama kita. Nah, kita mau diukur sama Nabi, dari mana samanya? Maaf banget. Bu, Pak, oi. Yang sudah pasti Nabi terima wahyu, betul? Betul. Betul? Betul. Kalau kita punya anak namanya beda nggak kita sama Nabi? Beda. Yang pertama. Yang kedua, Nabi punya waktu 24 jam, betul? Betul. Kita punya waktu berapa? 24. Ulama membahas tentang jam kerjanya Nabi. Jam kerja itu maksudnya ibadah. 23 jam Nabi pakai untuk ibadah kepada Allah. 1 jam Nabi bagi-bagi makan, tidur, ngobrol, cerita. Itu Nabi 1 jam. Dan sepakat para ahli ulama 1 jam Nabi ibadah. Berarti 24 jam Nabi dipakai untuk ibadah kepada Allah. Nah kita 23 jam maksiat kepada Allah, 1 jam kita lalai kepada Allah. Sama. Saya mah ibadah, saya sholat 5 waktu. Percuma, lo sholat juga otak lo kemana? Hati lo kemana? Betul nggak? Betul. Lo kita udah madep kiblat, Allahu Akbar. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Udah dijalanin apa belum? Aku serahkan hidupku, matiku, sedekahku, zakatku, kurbanku, semua aku serahkan kepadamu ya Allah. Udah dijalanin belum? Padahal kita tiap sholat berikrar di hadapan Allah. Begitu Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Ya Allah, kompor belum dimatiin. Ya Allah, kunci motor ketinggalan di motor. Ya, motor gue hilang dah. Ya Allah, sinyal baru gue. Nginjuk kita jangan dibilang-bilang. Coba orang yang begini mau disamain sama Nabi? Jauh beda. Yang kedua, yang ketiga, Nabi kalau mau meludah ngedahuk dulu. Paham ya? Nabi kalau mau meludah ngedahuk. Begitu Nabi ngedahuk, sahabat berdiri, tangannya berebut. Tangan yang pertama ke depan Nabi, ludahnya ditaruh di tangannya. Disapu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apa kata Nabi? Wahai sahabatku, engkau murtad, engkau kafir, engkau neraka. Nabi mengatakan, wahai sahabatku, jasadmu tidak akan pernah tersentuh api neraka. Ludah Nabi syafaat, ludah Nabi berkah. Ludahmu? Beda nggak? Beda. Beda nggak? Beda. Ada lagi. Arab panas. Nabi sebelum duhur tidur tuh 20 menit sunnah makanya. Kita sebelum duhur tidur dulu. Kalau kita kan kadang harus 2 jam. Nabi 20 menit. Tangan dijadiin bantal, madep ke kiblat, miring, percis jenazah dimasukin ke liang lahat. Begitu Nabi lagi tidur, saudara Nabi lihat Nabi lagi tidur, keangkat jubahnya. Jubah keangkat, tertetes keringat Nabi. Dia ambil botol, dijagain. Setetes, jadi sebotol. Begitu Nabi bangun, dia ambil botolnya, ditanya sama Nabi, wahai saudaraku, itu apaan? Keringat ya Rasulullah. Buat apa? Untuk aku jadikan wewangian. Keringat Nabi, minyak wangi. Keringat lu. Apa berasa? Beda nggak kita sama Nabi? Beda. Beda. Kita diajarin nggak buang air besar? Caranya Nabi diajarin apa enggak? Diajarin apa enggak? Berarti Nabi manusia, betul nggak? Betul. Cara buang airnya aja ada, berarti Nabi manusia sama buang kotoran. Nah Nabi kalau buang kotoran, bumi terbuka, bumi terbelah, kotoran Nabi dimakan bumi. Nah lu siapa yang makan? Piting.
Lele, 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 lele. Ya lele. Lele aja ngepet. Lelenya Saeb. Lele aja nggak doyan. Kenapa orang kampung ikut? Lelenya Saeb segera Sama mahal. kita Nabi. Nabi sempurna. Kalau kita kurang dari kesempurnaan, Nabi mulia, kita jauh dari kemuliaan. Nabi terhormat, kita nggak ada pernah dihormatin. Makanya kenapa perayaan Maulid ini ada? Sesuatu yang tertempel dengan Nabi pasti akan menjadi mulia. Sesuatu yang tertempel dengan Nabi pasti akan terhormat. Maaf, kita punya guru-guru kita di sini, betul? Ada guru-guru kita di sini. Kalau ditemuin cium tangan nggak? Dihormatin nggak? Dijagain nggak? Kenapa? Emang karena dirinya? Emang karena Uwaisnya? Enggak. Bukan karena kecerdasan, bukan. Mereka dihormati, mereka disegani, mereka dimuliakan karena mereka membawa ilmunya Nabi Muhammad SAW. Kalau bukan karena Nabi, gak akan ada orang yang memuliakan kita. Maaf Pak, Bapak pakai koko, pakai kain, pakai peci, jalan ke diskotik, mau? Woi, lu pakai kerudungan, mangkal di depan. Mau? Kenapa? Karena yang kita pakai ini nyelamatin kita. Siapa yang ngajarin? Nabi Muhammad. Kerudung ini kehormatan, koko peci ini kemuliaan. Agar Allah menyelamatkan kita, tempel dengan sesuatu yang baik, pasti akan Allah jadikan kita manusia yang baik di hadapan Allah. Orang sekarang pakai jilbab semaunya, setempel, keluar ke jilbab, jalan ke warung pakai tank top PA. Gue beberapa kali lewat jalan sini, gue pernah, bukan gue gak pernah lewat. Saya pernah lewat, orang saya asli Petamburan. Saya begitu lewat, tahu tuh perempuan mana, anak siapa, pakai kerudungan, wah bagus banget, rapat pakai berbok. Kaos tangan pendek, karena 7/8 kolon. Siapa yang ngajarin tuh syariat begitu? Ibu, ada yang begitu ada? Bu, ibu sekarang cantik semua pakai kerudungan. Ibu tutup aurat dengan sempurna, alhamdulillah. Tolong besok pagi kalau nyapu depan rumah pakai kerudungannya PA. Inilah yang namanya angin itu kan makhluk, debu itu makhluk, dedaunan makhluk. Satu helai rambut perempuan yang terlihat dengan makhluk Allah wajib memasukkan 4 laki-laki ke dalam neraka jahanam. Pertama ayah, kedua suaminya, ketiga paman dari ibu atau bapaknya, yang keempat putranya. Ngasih seneng kagak lu nyeret orang ke neraka lu. Oleh bukan perempuan sini, bukan sono. Jauh, Beb, jauh. Saya itu aslinya mana? Karena pasir. Nah. Bu, mau masuk surga? Mimpi. Bu, saya yakin insya Allah. Nungguin malas gua. Tapi saya yakin semua yang ada hadir di sini semua orang-orang saleh, orang-orang salehah. Amin. Kita hari ini sedang ada di dalam pintu surganya Allah. Amin. Kita tertulis di dalam pintu surga Allah. Amin. Tolong jangan disia-siain. Tolong jangan sampai kita yang hapus sendiri nama kita di dalam pintu surga. Amin. Anak muda, Nabi ngajarin nggak cara nyari duit? Ngajarin. Nabi ngajarin nggak? Dagang, bukan main slot.
ada namanya togel. Sekarang lewat handphone pun jadi. Lu ngisi Zeus 100 kali tetap lo rungkat goblok. Gua bener, saya paling dekat sama anak muda yang sering main judi. Blow on. Maaf, lu jadi anak laki, lu nyari duit tuh keringetan, bukan jempol yang pegel. Lebih baik lo lihat dari tukang parkir lebih terhormat. Lo lihat mobil banyak nggak pernah sombong. Betul nggak? Lebih terhormat nggak? Terhormat. Ada orang ngojek terhormat, panas kepanasan, hujan kehujanan, nyari rezeki halal buat siapa? Buat keluarganya. Gak ada cuci bikin orang kaya, gak ada cuci bikin rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, gak ada rumah tangga yang bisa tentram karena cuti. Orang kalau udah kena main judi, istri terlantar, anak gak bakal kelihatan gimana pelajarannya. Pak, woi, tolong jauhi judi, jangan. Demi Allah, apalagi minum-minuman, jangan. Yang haram sudah jelas haram, jauhin, jangan dideketin. Lagi orang tanah pasir beda sama orang bule. Kalau orang bule mah pantes, mata abu-abu, pipi ngeping. Lo lihat aja di gua. Emang salah di mana sih orang ngomong lihat aja gua. Gua bingung sama orang sini ya. Gua ngomong ngebakain diri. Gua nggak doain ya. Gua sini aja. Gua mau biarin lu. Biarin ini hari lagi sensi gua. Dapet kali. Gua pernah itu tadi gua ceramah deh. Woi, mana? Judi. Bang, Pak, yang namanya orang mau rezekinya banyak, sholat duha 4, 6, 8, 10, 12. Minta sama Allah, lihat doanya sholat duha. Ya Allah, jika ada rezeki kalian dari jauh, dekatkan. Yang di dalam tanah, yang ada di atas, ini kita paksa rezeki Allah kasih buat kita. Tolong hargai istri yang ada di rumah, capek ngurusin kita. Maaf Pak, istri ini nggak pernah nuntut banyak kecuali banyak duit kita yang diharapin. Kirain salah. Karena perempuan itu istri kita nggak makan cinta Pak. Mata kita, ya, tadi. Saya tanya sekali lagi ya, boleh? Perempuan di sini mata duitan nggak? Enggak. Gangguan jiwa. Perempuan nggak doyan duit, gangguan jiwa. Kalau lu dibilang matre, bangga PA. Lipstick aja Pixida 125, eyeliner 220, belum lagi blushernya 60 warna 860, belum lagi skincare 1.800.000. Kalau dibilang matre, bangga. Iya, gua matre. Emang apa? Kalau ada laki-laki bilang perempuan, matre lu, emang lu aja kere. Udahlah, ini gak ada ngomongnya lu. Serah lu dah. Lu mau kere aja, terus ambil aja ambil gua mah. Yang namanya laki, Pak, maaf. Jujur Pak. Bapak tuntut istri supaya cantik, Bapak tuntut istri supaya wangi, modalin PA. Yang namanya cantik itu butuh modal.
Pak, yang ceramah laki atau perempuan? Laki. Mungkin nggak gue jatuhin martabat? Maaf Pak, saya pasti junjung tinggi martabat seorang laki-laki. Lu ngapa tepuk tangan? Lu hargain mau perempuan? Tepuk tangan aja lu. Ibu udah capek ngurusin keluarga, betul? Ibu udah capek ngurusin anak, betul? Belum lagi nyapu, ngepel, semuanya sendiri-dirian. Belum lagi ngurusin suami, betul? Makanya Allah kasih ringan bu buat ibu. Kalau ibu capek ngurusin suami, ada ayatnya nikah 2, 3, 4 buat laki-laki. Salut. Betul. Ada yang salah saya ngomong? Benar. Sholat 5 waktu ada nggak ayat di dalam Al-Quran? Ada. Puasa bulan Ramadan ada ayat di dalam Al-Quran? Musyawarah ada ayat di dalam Al-Quran? Sedekah ada ayat di dalam Al-Quran? Ada yang di dalam Al-Quran, siapa yang bicara? Allah. Nikah 2, 3, 4 ada nggak ayatnya? Ada. Yang bilang nggak ada kafir. Nah, iya mendustakan ayat Allah. Betul nggak? Betul. Bu, ikut sayang sama bapak. Cinta mati. Biasa. Nggak percaya kelihatan mukanya kagak ada. Ibu, bapak mati, ibu mau nemenin dia. Cinta-cinta, makan tuh cinta. Gak ada. Cintanya manusia cuman ukurannya tuh ada batasan. Jujur saya cintanya Nabi gak pernah terbatas sampai yaumil kiamat. Kalau bapak cinta sama istri, bawa istri ke dalam surga. Hum wa azwajuhum fi tilalin alal araiki muttaqiyun lahum fiha fakihatun wa lahum ayat. Tuh lihat. Tugasnya seorang laki-laki membawa istri ke dalam surga. Di dalam Al-Quran, wahai suami, bawalah istri-istri kalian ke dalam surga. Istri. Lu gak percaya, lu lihat artinya. Di dalam surat Yasin kan ada tuh. Wahai para suami, bawalah istri-istri kalian ke dalam surga. Istri-istri, gak ada istri doang. Jadi kalau bapak punya istri cuma satu, ya gak ada modal kelihatan masuk surga, Pak. Pak, maaf, bapak melihat saya duduk di kursi kelihatan. Kaki kursi ada berapa, Pak? Kokoh nggak? Goyang nggak? Kaki kursi 4 aja bikin kita tegap, gimana bini, Pak? Ini kayaknya gue diundang kemari terakhir nih dah. Saya cuma mau buka pikiran seorang perempuan. Maaf, kenapa laki-laki diperbolehkan? Karena perempuan itu ada masa, betul? Ada mah? Expired. Jadi salah lagi aja. Menopause. Ada nggak? Ada luar sah. Ada. Kan nggak bisa produksi. Betul nggak? Mungkin ada tanya, adik istrinya berapa? 1. Nih, istriku mah 1. Alhamdulillah, gue mah tipe cowok setia. Setiap tikungan ada. Bu, saya ingin sorry ya. Pak, maaf, ini Pak. Saya dari sini harus berangkat lagi ke daerah Cengkareng. Saya minta nih kok, maaf Pak, tugas kita laki-laki jaga perasaan perempuan ya Pak ya. Di dalam Al-Quran dijelasin, ar-rijalu qawwamuna 'alal nisa, jaga mereka. Ayo nih, jangan pernah dipaksain ya, karena mereka diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk yang bengkok. Dipaksa lurus, patah, didiamin, makin nambah bengkok. Paham ya? Makanya jangan pernah jangan pernah dipaksa, dibentak jangan, diomel kasar nggak boleh, digebuk jangan,
apalagi dicekek sampai dibanting. Gak boleh, harus disayang. Kenapa? Karena perempuan perasaannya 99. Bapak cukup pelototin nangis pak perempuan. Gak perlu dibentak. Perempuan kalau dipelototin nangis. Kenapa? Karena masuk ke dalam hati. Perasaannya, air matanya cetek. Kenapa? Ulama sampai mengatakan perempuan ini ibarat cermin perasaannya. Betul nggak? Bapak punya cermin di rumah pak? Tiap hari kalau dilap bagus nggak? Rapi nggak? Kalau seandainya cerminnya jatuh, hancur. Bisa nggak kembali sempurna? Nggak bakal. Kita laki-laki nyakitin perempuan, perempuan pasti bakal maafin kita pak. Tapi ingat, bekas lukanya nggak bakal hilang. Betul kan? Betul nggak? Survei membuktikan. Kenapa perempuan itu perasaannya ibarat cermin? Karena yang doyan sama kaca yaitu perempuan. Bangun tidur, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, pakai baju, dandan, pakai kerudungan, mau keluar kamar, lagi makan di atas meja, punya handphone kamera depan, keluar rumah nengok jendela, pakai helm, naik motor ketemu lampu merah sebelah mobil. Perempuan mah itu hidupnya kaca. Kenapa? Manusianya nggak punya kepedean. Kalau kita mah pede. Perempuan perasaan ini, perasaan kancingnya kurang bagus nih tuh kalau perempuan. Tapi spion jangan dipakai juga buat ke muka. Bapak lihat perempuan kalau udah bawa motor spionnya pada doa. Lihat aja kalau nggak percaya. Betul nggak? Kenapa spion pada kemana itu? Ke mukanya. Emang kenapa itu spion ngadep ke muka? Takut itu loncat. Bu, Neng, maaf. Spion itu ikhtiar kita di jalan. Lihat spion, nengok mau ke kanan, mau ke kiri, nengok dulu spion. Biar ibu bapak enggak kecelakaan, enggak ketabrak, enggak nyelakain orang. Fungsi spion itu buat nengok ke belakang. Makanya Nabi dari dulu udah ngomong 14 abad yang lalu. Wahai para laki-laki, jangan pernah kalian berjalan di belakang wanita. Karena syaitannya banyak di pahanya wanita, di betisnya iblis pada bergelayutan. Ini Nabi yang ngomong loh, bukan saya. Kenyataan enggak? Kenyataan enggak? Lu nggak percaya, lu lihat kau di jalan tadi. Tadi kau mau kemari ambil ribut gua. Sen kanan belok kiri, sen kiri belok kanan. Perempuan pada PA. Tapi saya punya kesimpulan, kenapa perempuan itu nggak pernah mau lihat spion? Ternyata perempuan itu nggak pernah mau lihat masa lalu, yang dicari adalah masa depan. Siapa masa depannya kita laki-laki? Ini masa depannya kita, bawa mereka sampai ke dalam surga. Qu anfusakum wa ahlikum. Jaga keluarga kalian, selamatkan keluarga kalian dari siksa api neraka. Ajarin dia Pak untuk ibadah. Kalau dia sudah taat kepada Allah, ingat kita pun akan selamat. Tapi kalau kita sia-siakan wanita yang ada di rumah kita, hati-hati Pak, kita akan menjadi pertanggungan jawab di hadapan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah jaga rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan acara Maulid ini Allah gampangin kita untuk menerima hidayah. Amin. Sehingga kita menjadi orang yang istiqamah, yang selalu beribadah. Amin ya Rabbal alamin. Saya mau ngajak baca sholawatmu. Tapi bacanya yang keras ya. Bisa? Hadrahnya ada? Ya, gue gak percaya. Hei, semangat, kenapa semangat? Ya Allah, lu udah berani belum? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil mustafa. Salatan tubashiruna kurang keras.
Ya, karena ya. Ayuhan hadirin jemaah rahimakumullah, kurang lebih mau diperhatikan maaf sesuatu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.